Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sifat simetris pada koordinat polar dan grafik kardioidal maupun limason. Di sini pada materi ini disajikan sebuah persamaan polar ya, yang dimana kita menentukan grafiknya. Dan cara menentukan grafiknya, kita perlu mengetahui sifat simetris pada koordinat polar dan juga bentuk grafik dari persamaan pola tersebut, apakah bentuk grafiknya itu kardioida maupun limason. Sebelum membahas materi lebih lanjut, lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Mariski Kurniawan, NIM 2018 163 111 67 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Universitas Muhammadiyah Malang. Koordinat polar. Koordinat polar merupakan suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Jadi ini titik bidang P ini ditentukan dengan jarak R, garis OP yaitu jarak R, dan sudut yang sudah ditetapkan. Nah, sudut ini, sudut theta, besar sudut theta yang dibentuk oleh luas garis OP dan sumbu polar dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Seperti itu. Kemudian, sifat simetris pada koordinat polar. Yang pertama, grafik persamaan polar simetris terhadap sumbu X, sumbu polar ya. Jika R, theta diganti dengan L, min theta atau min R, pi min theta, maka menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Jadi persamaan polar dengan titik L, theta yaitu ekuivalen dengan persamaan polar dengan titik R, min theta ataupun min R, pi min theta. Dan persamaan polar tersebut simetris terhadap sumbu X atau sumbu polar. Langsung saja ke contoh. Diketahui persamaan R sama dengan 4 cos theta dengan theta sama dengan 60 derajat. Untuk R, theta, R sama dengan 4 cos 60 derajat. R sama dengan 4 kali setengah. Karena cos 60 derajat itu bernilai setengah, ya seperdua, maka 4 kali seperdua sama dengan 2. Jadi R-nya ketemu 2 dan cos-nya 60 theta. Untuk R, negatif theta atau min theta, R sama dengan 4 cos min 60 derajat, R sama dengan 4 kali setengah, terus kedua. Mengapa kok tidak negatif? Karena cos bernilai positif, meskipun besar sudutnya itu bernilai negatif, tapi kalau cos dia bernilai positif. Jadi 4 kali seperdua sama dengan 2. Maka R-nya sama dengan 2 dan cos-nya theta-nya min 60. Sehingga ekuivalen persamaan polar dengan titik L, theta itu ekuivalen dengan persamaan polar dengan titik L, min theta. Sehingga digambarkan seperti ini. Misal ya. Kemudian maaf, sebelumnya yang pertama itu berlaku untuk cos, ya persamaan polar yang bercos. Kalau yang kedua ini nanti saya jelaskan. Ya, jadi yang kedua ini sifat kedua ini grafik persamaan polar simetris terhadap sumbu Y, yaitu garis theta sama dengan pi per 2 jika F, theta diganti dengan negatif F, negatif theta atau F, pi min theta, maka menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Jadi grafiknya tuh seperti ini. Jadi persamaan polar dengan titik F, theta ini ekuivalen dengan persamaan polar dengan titik min F, min theta. Dan
Dalam persamaan pola tersebut simetris data sumbu Y atau garis theta sama dengan pi per 2. Langsung saja ke contoh. Nah, tadi kan yang sifat pertama itu kan berlaku untuk cos supaya persamaan polanya itu ekuivalen gitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini berlaku untuk sin supaya persamaan pola dengan titik L, theta dan persamaan pola dengan titik min L, min theta itu ekuivalen. Kita persamaan F sama dengan 6 sin theta dengan theta sama dengan 30 derajat, maka untuk F, theta F sama dengan 6 sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu ialah bernilai seperdua, L sama dengan 6 kali seperdua sama dengan 3. Dan untuk negatif L, min theta ya, min L sama dengan 6 sin min 30 derajat. Min L sama dengan 6 min setengah. 6 kali min setengah ialah min 3. Min L sama dengan min 3 itu sama dengan L sama dengan 3. Jadi persamaan pola dengan titik F, theta itu ekuivalen dengan persamaan pola dengan titik min F, min theta. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat grafik persamaan pola simetris terhadap titik asal pola jika F, theta itu diganti dengan min F, theta atau F, theta plus F, pi plus theta, maka menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Kemudian kardioida dan limason. Nah, kardioida dan limason ini adalah bentuk grafik gitu. Jadi jika diketahui persamaan R sama dengan A plus minus B cos theta atau R sama dengan A plus minus B sin theta, di mana nilai A dan B bilangan positif. Jika nilai A sama dengan B, maka grafiknya kardioida. Nah, ini adalah bentuk grafik kardioida. Jika nilai A sama dengan B, tadi ini misal 5 plus minus 5, kan A dan B-nya itu kan sama-sama 5, maka dia bernilai sama dan bentuk grafiknya ialah kardioida. Kalau misalkan A tidak sama dengan B, jadi misalkan A-nya 4, B-nya 5, kan tidak sama, maka grafiknya limason. Yang mulai dari A lebih dari B ataupun A kurang dari B, maka grafiknya seperti ini. Kalau A lebih dari B, sedangkan A kurang dari B, maka bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian ke contoh soal. Analisislah persamaan R sama dengan 5,5 sin theta untuk simetris dan sketsakan grafiknya. Nah, dari sini sudah kita tahu bahwa persamaan R,5 min 5 sin theta yang dimana sifatnya itu adalah sifat kedua. Mengapa? Karena persamaan tersebut adalah mengandung sin, bukan mengandung cos. Kalau mengandung cos, dia termasuk sifat yang pertama. Dengan ini mengandung sin, maka dia mengandung sifat yang kedua. Dan juga nilai A dan B-nya itu sama, maka dia bentuk grafiknya adalah kardioida. Nah, karena berbentuk sin dan A sama dengan B, maka persamaan pola ini simetris terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah sifat kedua, ya. Di persamaan pola itu simetris terhadap sumbu Y jika F, theta diganti dengan min F, min theta atau F, B min theta dengan grafiknya berbentuk kardioida karena A sama dengan B. Jadi saya tadi sudah menghasilkan seperti ini ya. Ini grafiknya kan kardioida dan dia terhadap sumbu Y. Saya hitung mulai dari besar 0 sampai pi ya. Sin 0 itu 0 ya. Untuk sin 30 atau pi per 6 itu bernilai setengah.
sin 45 setengah akar 2, sin 60 dan seterusnya setengah akar 3, 1 setengah 3, setengah akar 2, setengah sampai 0. Dan saya didesimalkan bahwa setengah adalah 0,5, setengah akar 2 adalah 0,7, setengah akar 3 adalah 0,87. Ya, 1 ya tetap 1, setengah akar 3 itu sama tadi 0,87, setengah akar 2 0,7, setengah 0,5 dan 0. Nah, untuk langsung masukkan ke rumus. Jadi 5 ya, 5 dikurangi 5 sin theta. Nah, sin theta itu tadi kan 0 dan nilainya 0, maka 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi 5 kurangi 0 sama dengan 5. Yang kedua adalah 5 dikurangi 2,5. Nah, 2,5 itu dari mana? Yang dari 5 kali sin 30. Nah, sin 30 tadi sama dengan 0,5. Jadi 5 kali 0,5 sama dengan 2,5. Maka 5 dikurangi 2,5 sama dengan 2,5. Dan 5 kurangi 3,5. 3,5 itu dari mana? Dari 5 ya, 5 dikali sin 45. Dan sin 45 tadi 0,7. Maka 5 kali 0,7 sama dengan 3,5. Jadi 5 dikurangi 3,5 sama dengan 1,5. 5 kurangi 4,35. 4,35 itu dari mana? Dari 5 dikalikan sin 60. Maka sin 60 itu tadi 0,87. Jadi 5 kali 0,87 menghasilkan 4,35. Maka 5 dikurangi 4,35 hasilnya 0,6. Dan untuk yang sin 90 derajat ya, 5 dikurangi 5. Mengapa 5? 5 kali sin 90 itu tadi kan 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi 5 kurangi 5 sama dengan 0. Dan 5 dikurangi 4,35 itu dari mana 4,35? 4,35 itu dari 5 kali sin 120 ya. Sin 120 itu sama dengan 0,87. Jadi 5 dikali 0,87 sama dengan 4,35. Maka 5 dikurangi 4,35 maka menghasilkan 0,65. Dan selanjutnya adalah 5 dikurangi 3,5. Nah, 3,5 itu dari mana? Yaitu dari 5 sin 135 ya, itu sama dengan 0,7. Maka 5 kali 0,7 3,5. Maka 5 kurangi 3,5 maka menghasilkan 1,5 dan seterusnya. Nah, sehingga membentuk grafik seperti ini. Bagaimana cara membuat grafik atau menemukan grafik, yaitu dilihat dari pertama, yaitu suatu persamaan itu bernilai sin, persamaan ya, suatu persamaan itu mengandung sin, maka kita sudah hafal yang kalau mengandung sin sifat simetrisnya, yaitu yang kedua yang dimana terhadap sumbu y. Kalau cos dia terhadap sumbu x, jadi dia grafiknya ke samping ya, ini kan ke atas gitu, sin kan ke atas. Dan juga kalau nilai A sama B nya itu sama, maka dia radio tidak, grafiknya tadi tidak seperti ini. Kalau nilai A tidak sama dengan B, atau A lebih dari B, atau A kurang dari B, bentuknya adalah grafiknya Limason. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari saya dan perbuatan dari saya yang tidak mengenakan kalian, mohon dimaafkan, dan semoga ilmu dari saya bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.